Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, yakinlah. Jangan terlalu kita pikirkan soal jabatan, soal apapun. Karena dari semua kejadian kita akan banyak belajar sesungguhnya. Untuk menjadikan kita lebih dewasa. Ya. Nah ini Sobat RH sekalian, ada surat terbuka untuk PKS. Anies dan PKS ini sesuatu yang kayak two side in one coin. Orang memilih Anies dan memilih PKS itu dilandaskan pada moralitas tertentu. Keyakinan tertentu. Walau barangkali belum tentu benar. Dari sisi Anies ada pragmatismenya mungkin. Dari sisi PKS ada. Tapi paling tidak mereka adalah paket yang orang menganggapnya alternatif dari kesempitan politik. Karena semua partai itu pragmatis dan lain sebagainya. PKS dianggap yang paling tidak goyang dengan adanya manuver-manuver istana untuk menggagalkan pencalonan Anies. Anies menjadi frontliner bagi PKS. Dan sebaliknya juga PKS membackup sekuat-kuatnya. Tapi ternyata tidak demikian. Terkesan bahwa PKS mau ambil enaknya saja. Setelah mendeklarasikan Anies Sohibul, tiba-tiba mereka seolah-olah menugaskan kepada Anies untuk mencari sisanya. Padahal harusnya kan tidak demikian. Harusnya ya secara bersama-sama berusaha untuk memasarkan, untuk menjual dalam tanda kutip aman Anies Sohibul Iman. Bukan seolah-olah dikasih waktu dan kalau kemudian lewat waktunya selesai. Rasanya tidak boleh demikian. Nah ini saudara sekalian ya. Mudah-mudahan tetap menarik untuk kita bahas ya. Yaitu ada surat terbuka yang dibuat oleh seseorang untuk PKS dan surat terbuka ini menarik ya. Saya sudah baca tulisan dari Sam Waskito. Anggap saja orang biasa dia. Apakah PKS mau banting setir ikut masuk koalisi? Mungkin PKS makin sulit mencari teman politik. Mau berdiri sendiri, politik makin transaksional. Istilahnya semua orang pada berlomba menjual diri. Tetapi mau bergabung koalisi brandingnya sudah kadung oposisi dalam waktu 10 tahun terakhir. Mungkin para pemikir politik PKS menghitung kalau keadaan begini terus tidak sehat bagi masa depan PKS. Kita tidak boleh teralinasi dari percaturan politik. Kita tak sekuat PDIP tapi juga tak semurah PSI. Dalam politik itu harus berbasis nilai, value, bukan kepentingan. Sehingga tetap tegar meski badai berkecamuk luar biasa. Tetap oposisi ada resikonya, sebagaimana masuk koalisi juga ada resikonya. Nilai moral yang dibangun 10 tahun terakhir akan runtuh begitu masuk koalisi. Dalam politik ketika semua orang berlaku edan, jangan ikut edan juga, harus ada yang tetap waras. Standarnya lagi-lagi nilai bukan kepentingan sesaat. Saya setuju dengan pandangan ini ya. Tapi kami sudah konsisten dengan nilai dalam 10 tahun terakhir hasilnya nol. Kami tidak dapat apa-apa, cuma capek tok. Sementara politik memerlukan biaya operasional, mungkin akan muncul sanggahan begitu. Begini ya saudara, Anda itu masuk politik buat apa? Buat nyari kerja, nyari modal, nyari koneksi, atau buat memperjuangkan rakyat? Kalau untuk nyari kerja atau nyari dana operasional, ya jangan masuk dunia politik. Lebih baik ikut pelatihan ke BLK, sekolah D3 atau akademi, masuk pelatihan Kemenaker untuk kerja di luar negeri dan semacam itu. Namanya dunia politik ya pasti bergelut dengan pengorbanan dan idealisme. Dalam politik tidak boleh transaksional murni, harus tetap berpijak kepada nilai moral. Jika transaksional murni, nanti nasib Anda akan serupa dengan PBB, P3, PAN dan PKB. Mereka dilukiskan sebagai wujuduhum ka'adamihim, adanya mereka seperti ketiadaannya. Mungkin Anda akan berkata, politik moral sudah tidak ada di negeri ini. Politik moral sudah mati, tak bisa diselamatkan lagi. Sejak era SBY, politik moral sudah tak ada.
Bukankah kekacauan politik di era SBY menghasilkan perubahan haluan politik di era Jokowi? Apakah perubahan haluan itu akan dihapus begitu saja? Kembali ke haluan era SBY? Ya aneh juga. Kalau begitu, politik berputar-putar di situ terus. Sejatinya PKS punya kans untuk menjadi partai besar, bukan partai 8% terus. Caranya berani atraktif menjadi oposisi level nasional, bukan menjadi oposisi dalam diam. Harus berani aktif merespons isu-isu nasional secara intens dan masif. Gak bisa begitu. Kondisi politik berat sekarang ini. Kekuatan oligarki di mana-mana. Aparat hukum menjadi bagian dari mafia politik. Susah betul bermain politik di era seperti ini. Mungkin begitu alur berpikirnya. Justru dengan keadaan begitu, harusnya PKS menggerakkan segala kekuatan nasional untuk meluruskan kebengkokan yang ada. Bukan malah pragmatis dengan menggelar lapak di tengah kekacauan buat bertahan hidup. Untuk memperbaiki politik saat ini memang taruhannya nyawa. Tak diragukan lagi, politisi reformis sejati harus berani dan punya nyali melawan. Tapi kabar baiknya, kekuatan rakyat sedang menunggu siapa yang bisa menggerakkan. Jangan lupa kondisi di Thailand, Sri Lanka, juga yang terakhir Bangladesh dipantau oleh rakyat kita. Kalau ingat puisi Taufik Ismail, politik berdebah harus segera disingkirkan. Kalau PKS tetap oposisi dalam diam, rakyat yang menderita akibat kebobrokan politik selama era Jokowi tetap akan mencari jalannya. Ada atau tiada PKS, kekuatan rakyat akan tetap mencari jalannya. Kezaliman adalah kegelapan universal. Siapapun yang melakukannya, ia akan dilawan dengan kekuatan besar atau kecil. Lewat jalan formal atau non formal, secara langsung atau tidak. Silakan menempuh jalan yang Anda inginkan. Yang jelas kami mendukung PKS di pemilu 2024 untuk menegakkan keadilan dan membela rakyat. Bila suara kami digunakan untuk yang lain, kami akan menuntut kelak di hadapan Allah. Kami tidak terima hanya dengan kata maaf. Enak benar kalau sampai mempermainkan suara para pemilih. Bila akhirnya PKS ikut torikohnya PBB, P3, PAN, PKB, ya berarti tidak ada lagi politik Islam di negeri ini. Alias politik Islam telah mati. Atau dengan kata lain, mereka ingin agar negara ini tetap dalam cengkraman oligarki dan mafia aparat hukum. Tidak ada kehendak untuk berjihad memperbaikinya. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Ya saudara sekalian, pilihannya adalah Anda mau berjuang atau tidak. Itu kan saja sebenarnya. Kalau Anda takut berjuang, ya sudah. Anda duduk saja. Ini perkaranya bukan perkara Anies Baswedan. Ini perkaranya adalah perkara memperjuangkan nilai. Nah, nilai yang kita perjuangkan itu apa? Ya nilai-nilai anti korupsi. Jadi yang jelas carilah hal yang baik di partai politik. Isunya PKS didatangi oleh elit Gerindra, ditawari cost recovery, entah dari mana uangnya misalnya. Kemudian ditawari apa lagi? Ditawari 3 menteri, ditawari cawagup. Memang kalau kita lihat hitungan-hitungannya baik sekali. Ada duit di sana, ada cawagup, ada wagub atau cawagup di sana, ada menteri di sana. Tapi soalnya adalah Anda sudah jauh dari politik amar ma'ruf nahi mungkar. Karena bersekutu dengan orang-orang yang membayar kekuasaan. Orang-orang yang membeli kekuasaan. Orang-orang yang tidak lagi melihat politik itu adalah jalan untuk kebaikan. Tapi hanya sekedar jalan untuk merebut kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Nah, kalau partai dakwah seperti PKS ikut, selesai dia. Ya, selesai. Akan lebih menyakitkan dibandingkan partai yang memang dari awal pragmatis. Ya, tidak akan pernah menjadi partai besar, tetap akan menjadi partai mediocre, tidak berani melawan terang-terangan, malu-malu, beroposisi dalam diam, tapi tidak juga berani berbenturan, dan akhirnya ya yang muncul kelas mediocre, para penikmat kekuasaan juga yang ada di sana. Toh kalau kita bicara kenikmatan, Anda mau kursinya 2 atau kursinya 20 sama saja. 2 orang itu yang dari partai kecil akan menikmati kekuasaan juga di DPR atau DPRD misalnya. Itu saja saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cie.